Selamat datang di channel berita satyabaktionline.com. Channel ini akan menyajikan berita-berita daerah, nasional, dan mancanegara yang terupdate. Jangan lupa share dan komen serta tekan tombol like, subscriber dan tanda lonceng agar dapat berita yang terupdate setiap hari. Terima kasih. Ternyata pengganggaran anggaran dana desa yang digunakan untuk menggelar turnamen kompetisi sepak bola di Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang beberapa waktu lalu itu, tidak melihat dari skala prioritas. Olahraga yang kita rencanakan dari Desa Tanjung Morawa B ini itu merupakan kegiatan kita rutin yang dilaksanakan. Bukannya merupakan skala prioritas tadi. Ya itu bukan melihat skala prioritas, tapi melihat dengan program itu. Kalau kita berbicara skala prioritas, mungkin fokus tuh prioritas peningkatan sumber daya manusia. Tidak kegiatan sepak bola. Demikian terungkap saat Oka Hendri Fadlian Karnain, SH yang dalam hal ini salah seorang anggota Badan Permusyawaratan Desa, atau BPD Desa Tanjung Morawa mengomentari terkait pengelolaan ADD oleh Kepala Desa Tanjung Morawa B, Nazarianti, yang dinilai tidak skala prioritas. Saat itu, Sabtu 7 Januari 2023 di Tanjung Morawa, kepada tim jurnalis satyabaktionline.com, Oka Hendri yang juga menjabat Ketua Asosiasi BPD Kabupaten Deli Serdang itu menegaskan, dirinya selaku anggota BPD di Desa Tanjung Morawa B yang dalam hal ini mempunyai tugas dan wewenang yang salah satunya yakni melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa, menilai bahwa pengelolaan ADD di Desa Tanjung Morawa B sudah fokus dengan skala prioritas. Desa Tanjung Morawa B dengan pembangunan desa itu kita sudah fokus pada skala prioritas. Kenapa? Karena kita sudah minta tanggapan dari masing-masing dusun pada rapat persiapan untuk pada pihak PPDS kemarin. Kita minta tanggapan dari masing-masing dusun, kira-kira proses atau kegiatan apa pembangunan di desa yang dilaksanakan. Nah, jadi itu kita terapkan sebagai apa? Sebagai kita kan melihat aspirasi kebutuhan masyarakat melalui para dusun. Itu skala prioritas menurut yang saya pikirkan, sehingga ada yang perlu kita lakukan, yang kita laksanakan dengan menggunakan dana desa ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Menurut Oka Hendri Fadlian Karnain, SH yang juga seorang advokat, lawyer dan konsultan hukum itu, turnamen kompetisi sepak bola tersebut merupakan kegiatan rutin setiap tahunnya yang diprogram pemerintahan desa, Pemdes, Tanjung Morawa B di bidang pembinaan masyarakat desa yang salah satunya menggelar turnamen kompetisi sepak bola. Nah kemudian kegiatan kompetisi sepak bola yang dibuat oleh pemerintah Desa Tanjung Morawa B ini itu kegiatan yang rutin dilaksanakan karena pialanya telah bergilir dari Kepala Desa Tanjung Morawa B untuk kompetisi antar dusun di Tanjung Morawa B. Sama seperti PQ, nah itu piala bergilir. Jadi dusun mana yang juara kegiatan olahraga ini, karena yang pasti tujuan utamanya adalah untuk menjaring potensi bibit-bibit unggul yang berasal dari desa yang nanti kita bisa terbitkan untuk pemain-pemain nasional atau pemain yang dianggap bisa bermanfaat untuk membantu negara ini. Ya pasti sumbernya pasti dari masyarakat desa. Dan memang desakan menggunakan dana desa itu untuk membangun motivasi, membangun sumber daya manusia, khususnya dari olahraga dari tersebut. Ya, jadi pastinya kegiatan ini kegiatan rutin yang dilaksanakan untuk menjaring bibit-bibit pemain sepak bola, olahraga khususnya sepak bola yang berasal dari Tanjung Morawa B. Seperti diketahui, mengakhiri 2022 lalu, Pemdes Tanjung Morawa B yang dipimpin mantan anggota BPD Desa Tanjung Morawa B yang kini menjabat Kades Tanjung Morawa B itu, menggelar turnamen kompetisi pertandingan sepak bola dengan menggunakan dana ADD. Adapun penggunaan ADD untuk mendanai kompetisi pertandingan sepak bola itu menuai perguncingan di kalangan masyarakat setempat yang dalam hal ini menilai Nazarianti selaku Kades Tanjung Morawa B tidak mengacu skala prioritas dalam pengelolaan ADD. Untuk diketahui, dalam Pasal 5 Ayat 2 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Permendes PDTT,
Nomor 7 Tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2022 yang ditetapkan dan diundangkan pada 24 Agustus 2021 lalu itu disebutkan, penggunaan dana desa tahun anggaran 2022 diprioritaskan pada 3 poin untuk mempercepat Sustainable Development Goals, SDGs, desa yang prioritasnya meliputi 1. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa. 2. Program prioritas nasional sesuai kewenangan desa. 3. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam sesuai kewenangan desa. Melihat 3 prioritas penggunaan dana desa tahun 2022 dan untuk percepatan sasaran SDGs desa itu, penggunaan dana desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa sebagaimana dimaksud diprioritaskan untuk pencapaian SDGs desa meliputi 1. Penanggulangan kemiskinan guna mewujudkan desa tanpa kemiskinan. 2. Pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi desa merata. 3. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan. Sedangkan penggunaan dana desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan desa sebagaimana dimaksud diprioritaskan untuk pencapaian SDGs desa. 1. Pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan desa. 2. Pengembangan desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi desa merata. 3. Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan desa tanpa kelaparan. 4. Pencegahan stunting untuk mewujudkan desa sehat dan sejahtera. 5. Pengembangan desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan desa. Sehubungan dengan penggunaan dana desa untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam sesuai dengan kewenangan desa sebagaimana dimaksud diprioritaskan untuk pencapaian SDGs desa. 1. Mitigasi dan penanganan bencana alam. 2. Mitigasi dan penanganan bencana non-alam. 3. Mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui bantuan langsung tunai dana desa, BLTDD. Adapun prioritas penggunaan dana desa sesuai kewenangan desa yang dirumuskan dalam musyawarah desa terhadap penyusunan RKP desa. Dalam pasal 8 Permendes 7 tahun 2021, dijelaskan pelaksanaan program dilakukan secara swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal desa dengan mengutamakan pola padat karya tunai desa, PKTD. Dengan mengalokasikan dari dana desa sedikitnya 50% untuk upah pekerja dari dana kegiatan PKTD yang termuat dalam Rencana Anggaran Biaya, RAB, Desa. Demikian laporan tim jurnalis satyabaktionline.com, Ilham Syah. Editor Publis, Antonius Sitanggang. Renungan. Tuhan mengasihi kita dari awal hingga akhir.